Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas ayat 59 surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 59 surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Lalu jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Dulur-dulur seiman, terkait dengan surat An-Nisa ayat 59 ini, Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri atau pemimpin di antara kalian, di antara kamu. Yaitu terjemahan dari ayat 59 surat An-Nisa. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Huzafah bin Qais bin Adi radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk memimpin pasukan tentara. Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Ibnu Majah rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah telah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW pernah mengutus pasukan tentara dan menjadikan seorang lelaki dari kalangan kaum Ansor sebagai pemimpin mereka. Ketika mereka telah berangkat, lelaki itu mendapatkan sesuatu yang ganjil pada diri mereka. Dia, Ali maksudnya di sini, berkata, maka lelaki itu pun berkata kepada mereka, bukankah Nabi SAW telah memerintahkan kalian agar mematuhi dan mentaatiku? Mereka menjawab, iya. Lelaki itu pun berkata, jika demikian, kumpulkanlah kayu-kayu bakar untukku. Lalu lelaki itu memerintahkan agar kayu bakar itu dinyalakan dengan api. Lalu dia berkata, aku benar-benar ingin kalian memasuki api itu. Dia, Ali berkata, maka ada seseorang pemuda di antara mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian hanya dapat menghindari lari dari api itu kepada Nabi SAW. Jadi janganlah kalian tergesa-gesa sampai kalian berjumpa dengan Rasulullah SAW. Jika beliau memerintahkan kalian agar memasukinya, maka masuklah kalian ke dalam api tersebut. Dia, Ali berkata, maka mereka pun kembali kepada Rasulullah SAW lalu mengabarkan hal itu kepada beliau. Maka beliau pun bersabda kepada mereka, jika kalian memasuki api tersebut, niscaya kalian tidak akan dapat keluar darinya selama-lamanya. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah pada perkara yang ma'ruf, artinya yang patut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah di dalam kitab sahih mereka. Adapun Abu Daud rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang dia sukai dan yang tidak dia sukai selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila dia diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh dia mendengar dan mentaatinya. Juga telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah.
Sebagai keterangan, Al-Musnad nomor 622, Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan hadis tersebut secara panjang lebar dan secara ringkas, yaitu pada nomor 724 dan 1018. Kisah tersebut juga dijelaskan secara mendetail dalam kitab Al-Musnad nomor 11662 dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalamnya disebutkan secara jelas bahwa pemimpin peleton itu atau pasukan itu adalah Abdullah bin Huzaifah radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam riwayatnya yang singkat tadi. Dulur-dulur seiman. Diriwayatkan juga dari Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu anhu. Dia berkata, yang artinya, kami telah membaiat atau sumpah setia kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat dalam semua kondisi, baik dalam kondisi semangat maupun dalam kondisi malas atau lemah, baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi mudah, dengan mengenyampingkan kepentingan pribadi kami, dan agar kami tidak berebut kekuasaan dari yang berhak menerimanya. Beliau Nabi SAW bersabda, yang artinya, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan nyata menurut kalian, dan ada bukti jelas dari Allah mengenainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Adapun di dalam hadis yang lain disebutkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, dengarkanlah dan taatilah oleh kalian meskipun yang dijadikan sebagai pemimpin atas kalian itu adalah seorang budak Habasya, artinya budak hitam dari Ethiopia, yang mana kepala rambutnya bagaikan buah kismis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kekasihku yaitu Nabi SAW telah memberikan wasiat kepadaku agar aku mendengar dan mentaati pemimpinku meskipun dia seorang budak Habasya atau dari Ethiopia yang anggota tubuhnya cacat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dahulu Bani Israel dipimpin langsung oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal dunia, dia diganti oleh nabi yang setelahnya, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, melainkan nanti akan datang para khalifah dan mereka banyak. Mereka, maksudnya di sini adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepada kami? Maka Nabi SAW menjawab, tunaikanlah baiat khalifah yang pertama, lalu khalifah yang datang setelahnya, dan berikanlah kepada mereka haknya, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka berkaitan dengan amanah yang mereka emban. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Selanjutnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang melihat dari pemimpinnya suatu perkara yang tidak disukainya, maka hendaklah dia bersabar. Sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang memisahkan diri dari jamaah meskipun hanya sejengkal, lalu dia meninggal dunia, melainkan dia meninggal dunia dalam keadaan sebagai bangkai jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah. Selanjutnya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya dia telah mendengar Nabi SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan, dengan kata lain memberontak, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat tanpa dia memiliki hujah apapun. Dan barang siapa yang meninggal dunia
sedangkan di pundaknya tidak ada baiat apapun, maka dia meninggal dunia sebagai bangkai jahiliyah. Diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Dulur-dulur seiman, selanjutnya Muslim rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdi Rabil Ka'bah. Dia berkata, aku pernah masuk ke Masjid Al-Haram dan ternyata aku mendapatkan Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma sedang duduk di bawah naungan Ka'bah dan orang-orang berkumpul mengelilinginya. Lalu aku pun mendatangi mereka dan duduk menghadap kepadanya. Lalu dia berkata, dahulu kami bersama Rasulullah SAW di suatu safar atau perjalanan. Lalu kami singgah di suatu persinggahan. Di antara kami ada yang memperbaiki perkemahannya, ada juga yang berlatih memanah, dan di antara kami ada juga yang berada bersama tunggangannya. Tiba-tiba penyeru Rasulullah SAW memanggil secara bertiak, salat jamaah akan didirikan, dan kami pun berkumpul menghadap Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, yang artinya, sesungguhnya tidak ada seorang pun nabi yang datang sebelumku, melainkan merupakan hak kewajiban atas dirinya untuk menunjukkan kepada umatnya tentang kebaikan apapun yang diketahuinya bagi mereka dan memberikan peringatan kepada mereka tentang keburukan apapun yang diketahuinya bagi mereka. Sesungguhnya umat ini, maksudnya umat Islam, telah dijadikan keselamatannya pada awal generasinya. Sedangkan akhir generasi umat Islam ini akan tertimpa bencana dan berbagai macam perkara yang mereka ingkari. Berbagai macam fitnah pun akan datang, yang sebagiannya membuat ringan sebagian yang lain. Lalu datang fitnah lainnya, sehingga seorang mukmin berkata, inilah kebinasaanku. Lalu fitnah itu pun lenyap. Kemudian datang fitnah yang lainnya, hingga seorang mukmin mengatakan, ini dan itu. Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaknya dia didatangi oleh kematiannya, sedang ketika itu dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaknya dia mempergauli orang-orang seperti pergaulan yang dia suka dari mereka. Barang siapa yang membaiat, bersumpah setia kepada seorang pemimpin, lalu dia memberikan tepukan tangan dengan segenap hati kepadanya, maka hendaklah dia mentaati pemimpinnya tersebut semampunya. Jika datang pemimpin yang lain yang ingin merebut kepemimpinannya tersebut, maka penggallah oleh kalian leher orang tersebut. Dia, Abdurrahman bin Abdi Rabbil Ka'bah, berkata, maka aku pun mendekat kepadanya dan aku berkata, aku bersumpah atas nama Allah, apakah kamu benar-benar telah mendengar hal itu dari Rasulullah SAW? Maka dia mengisyaratkan kepada kedua telinganya dan hatinya dengan kedua tangannya seraya berkata, kedua telingaku ini telah mendengarnya dan hatiku ini telah memahaminya. Lalu aku pun berkata kepadanya, sepupumu, maksudnya misanmu Muawiyah dari sini, memerintahkan kami agar makan harta-harta kami di antara kami dengan cara yang batil, dan agar sebagian kami saling membunuh dengan sebagian yang lain. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya dia, Abdurrahman bin Abdi Rabil Ka'bah, berkata, maka dia, maksudnya di sini adalah Abdullah bin Amr bin Ash, maka dia, Abdullah bin Ash pun terdiam sejenak, lalu berkata,
taatilah dia dalam hal ketaatan kepada Allah, dan durhakailah dia dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut ini amat banyak. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, dan ulil amri di antara kamu, yaitu kalimat dari ayat 59 surat An-Nisa, itu maksudnya adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang fikih dan agama. Demikian hal yang dikemukakan oleh Mujahid, Atla, dan Al-Hasan Basri dan Abu Al-Adiyah rahimahullah, yaitu para ulama. Jadi yang maksud ulil amri ini bukan pemimpin tapi adalah para ulama. Menurut pendapat yang kuat, ayat tersebut berlaku umum pada semua ulil amri, baik dari kalangan para penguasa yaitu pemimpin maupun dari kalangan para ulama. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 63, yang artinya, mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 43, yang artinya, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Di dalam suatu hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang mentaatiku, maka dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka dia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mentaati pemimpin yang aku tetapkan, maka dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin yang aku tetapkan, maka dia telah mendurhakaiku. Dulur-dulur seiman, itulah perintah-perintah untuk taat dan patuh terhadap para ulama dan para penguasa atau pemimpin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya taatilah Allah. Di sini maksudnya taat kepada Allah adalah mengikuti kitab Allah, kitab-kitabnya. Antara lain adalah mengikuti Al-Quran. Dan taatilah Rasulnya. Ini adalah kalimat dari ayat 59 surat An-Nisa. Itu maksudnya adalah ambillah sunnahnya, yaitu sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta kalimat berikutnya adalah dan ulil amri di antara kamu. Di sini maksudnya adalah pemimpin di antara kamu. Taat di sini yaitu dalam perkara-perkara yang telah mereka perintahkan kepada kalian, yaitu berupa ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan pada kemaksiatan terhadap Allah. Karena sesungguhnya tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam suatu hadis yang sahih, yang artinya sesungguhnya ketaatan itu hanyalah pada perkara yang ma'ruf atau yang sepatutnya. Di sini Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya tidak ada ketaatan dalam hal kemaksiatan terhadap Allah. Sebagai keterangan Musnad Halabi dan isnadnya sahih. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah pada ayat 59 surat An-Nisa ini, yaitu untuk dalam kalimat yang artinya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah. Dalam hal ini adalah kembalilah kepada Al-Quran dan Rasulullah dan Rasul, yaitu dalam hal ini adalah sunnahnya.
Maka di sini Mujahid dan banyak ulama dari kaum salaf rahimahullah berkata, di situ ketaatan di situ yaitu dalam hal taat terhadap kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnahnya Rasulnya, dan itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla, bahwa segala sesuatu yang orang-orang berselisih pendapat tentangnya, baik dalam masalah pokok-pokok agama maupun cabang-cabangnya, hendaklah perselisihan pendapat tersebut dalam permasalahan ini dikembalikan kepada Quran, yaitu Alkitab, serta As-Sunnah, yaitu hadis. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 10, yang artinya, dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusan terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Surat Asy-Syura ayat 10. Jadi dulur-dulur Iman, apapun yang ditentukan hukumnya adalah oleh kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dipersaksikan keabsahannya oleh keduanya, maka itu adalah ketentuan yang benar, dan tidak ada setelah itu kebenaran melainkan kesesatan. Oleh sebab itu Allah Ta'ala telah berfirman, yaitu jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini adalah kalimat dari ayat 59 dari surat An-Nisa. Maksudnya dari ayat ini yaitu semuanya itu kembalikanlah segala bentuk pertikaian, perselisihan dan perkara-perkara yang tidak diketahui hakikatnya kepada kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Berhukumlah kalian kepada keduanya yaitu Quran dan sunnah dalam hal-hal yang sedang kalian persengketakan di antara kalian. Selanjutnya dalam kalimat 59 dalam ayat 59 surat An-Nisa, jika, yang artinya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah itu bahwa menunjukkan bahwa orang yang tidak mau berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak mau kembali kepada keduanya yaitu Quran dan Sunnah ketika mengalami perselisihan pendapat, maka dia bukanlah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Adapun firman Allah yang artinya yang demikian itu lebih utama bagimu. Ini adalah kalimat dari ayat 59 surat An-Nisa. Maksud kalimat dari yang demikian itu adalah lebih utama bagimu adalah dalam berhukum kepada kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dan kembali kepada keduanya ketika melerai perselisihan pendapat. Itu adalah perbuatan yang paling utama. Sebagaimana arti dari kalimat dari ayat 59 surat An-Nisa yang artinya dan lebih baik akibatnya. Maksudnya di sini adalah lebih baik akibat dan risikonya, sebagaimana yang dikatakan oleh As-Suddi rahimahullah dan banyak ulama lainnya. Mujahid rahimahullah berkata lebih baik balasan dan pahalanya. Dan pendapat ini adalah yang lebih tepat. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.